Aku bersyukur kepada Tuhanku yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkaulah bagian hidupku yang terpenting. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhanku. Dimanapun Engkau berada, aku mau berada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu bersama-sama Tuhan. Ku mau mengikuti seumur hidupku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku
Yesus Tuhan, haleluya. Sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala janji-Mu tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menaringmu jatuh, namun Tuhan yang bela.
Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar bersama-sama pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allahku, Bapakku di surga, karena hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami semuanya, khususnya hamba-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya beri hikmat kami semuanya, terlebih hamba-Mu, supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi tugas kami, apa yang menjadi pelajaran bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita buka sama-sama di dalam 2 Tawarikh ya, 2 Tawarikh 32. Itu ayat yang ke-24 sampai ke-26. Namun sebelum kita bahas tentang ini, saya mau cerita saudara. Jadi beberapa minggu atau mungkin 1 bulan lebih lah yang lalu, saya ini dalam posisi mau berangkat kerja saudara. Ya, jam-jam 9, jam 10 gitu. Saya sudah prepare, sudah siap-siap mana yang mau saya kirim ya. Namun hari itu saya benar-benar tertahan betul dengan situasi. Jadi kayaknya berat sekali. Apa yang membuat saya ini kok ada terus saya ingat saudara, karena kami kan di tempat baru ini. Ingat dulu kami sering ngalami seperti itu di tempat yang lama bersama almarhum mamanya anak-anak ya, istri saya. Jadi kalau sudah seperti itu biasanya kita ambil gitar gitu, kita pujian, kemudian kita minta sama Tuhan, biarlah Roh Kudus yang singkapkan apa yang Tuhan mau menjadi beban untuk kami sampaikan kepada orang gitu. Jadi singkat cerita betul-betul saya mengambil sikap itu dan ternyata memang benar ya. Saya dikasih 2 perkara yang untuk disampaikan kepada orang yang dikirim Tuhan untuk digerakkan untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada orang ini ya. Kita ke 2 Tawarikh saudara ya. 2 Tawarikh ini 2 Tawarikh 32 ini tentang Hizkia ya. Ini cerita sudah fenomenal sekali, tetapi ada satu poin yang kita belajar bersama-sama. Ayat yang ke-24 ya, 2 Tawarikh 32 ayat 24. Pada hari itu Hizkia telah jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat yang ke-26 saudara. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan ia merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi di dalam 2 Tawarikh ini disebutkan ya bahwa Hizkia sakit, kemudian dia minta sesuatu supaya Tuhan kasih mujizat. Kalau di dalam Yesaya saudara, di dalam Yesaya itu lebih jelas lagi, dia bahkan minta seperti ini saudara. Tuhan, bukankah aku sudah berlaku setia kepadamu dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah dia mengungkapkan bahwa dia berlaku seperti ini loh, masa Tuhan nggak mau? Dan ternyata Tuhan betul jawab ya. Tuhan jawab dan bahkan bonusnya dikasih 15 tahun. Tetapi yang menjadi yang menjadi bahan kita pada perenungan pada saat ini adalah ayat yang ke-25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih ya, walaupun di ayat yang ke-26 ya, ia sadar akan keangkuhannya. Saudara, sekelas Hizkia itu dia sekelas Raja Hizkia, dia tidak berterima kasih.
Ya, hari ini kita berbicara tentang ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, tidak berterima kasih walaupun dia sudah disembuhkan, bahkan dikasih bonus 15 tahun lagi hidupnya ditambahin lagi. Ya, ini suatu bentuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang menurut saya luar biasa betul. Ya, tetapi kalau orang dikatakan di sini, di ayat ini dikatakan sehingga ia menjadi angkuh. Kalau orang tidak mau berterima kasih, tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan, kecenderungannya dia menjadi angkuh. Ya, bahkan dikatakan di ayat yang ke-26 ini, ia sadar akan keangkuhannya dan ia merendahkan diri. Ya, merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan. Jadi kita bicara hari ini adalah tentang berterima kasih kepada Tuhan. Memang ini terlalu simpel, terlalu sepele, tetapi izinkanlah sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan pada saat ini bahwa ini juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya cerita tadi saya sampai tertahan betul, sampai nggak bisa saya. Sudah gimana caranya saya mau kerja ini kok nggak bisa betul ini. Akhirnya anak saya tak suruh kerja sendiri ya. Terus dan ternyata betul. Tahu-tahu ada telepon, terus kemudian kita janjian, terus dia datang ke tempat kami yang baru. Ya. Saya juga kaget karena temen ini lama betul nggak ketemu. Kita ketemunya dulu sekali. Berapa entah 10 tahun mungkin ya, 10 tahun yang lalu ya. Dia ini juga boleh dibilang ya orang berpendidikan, orang ya pokoknya ya lumayan lah stratanya itu lumayan. Tahu-tahu dia nyampaikan bahwa saya minta didoakan ya saya sudah siap karena saya minta kepada Tuhan. Saya minta didoakan karena ini loh, kita ini kan berteman lama, ini loh, saya ini ada berkat besar 3 nih jelas ditunjukin semua chattingnya dia sama orang-orang yang menjadi grupnya dia, dan salah satunya saya kenal betul. Ini memang orang yang sukses betul ya di mata saya ya di kota ini gitu loh. Bahkan yang terakhir dia bilang ini dari properti yang ada di Jakarta. Ditunjukin chatnya juga ya, Podomoro Land atau apa namanya. Ditunjukin semuanya dipending. Semuanya dipending, tiga-tiganya dipending. Tapi angkanya jelas, angkanya sudah kelihatan. Angkanya waduh, menakutkan saudara ya, prosentasenya menakutkan ya. Bekerja di bidang itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam dia mengungkapkan kesel gitu loh, kenapa ada hal yang mungkin perlu dibenahin ya. Saya langsung sampaikan, ini tadi jujur aja saya nggak bisa bekerja karena ada sesuatu yang harus disampaikan kepada Bapak. Ada 2 perkara, tetapi saya sampaikan satu saudara ya. Saya bilang bahwa Tuhan mau Bapak itu berterima kasih gitu loh, karena semua kejadian di bawah kolong langit ini itu seizin Tuhan, semuanya tercatat. Bahkan di Alkitab itu pun juga ada bahwa sehelai rambut kita jatuh itu Tuhan, seizin Tuhan gitu loh. Saya bilang bahwa ya harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih sudah diberi walaupun dipending. Jadi tiga-tiganya posisinya dipending. Ya, kita doakan, kemudian kita sampai dia bilang gini, waduh. Begitu saya kasih tahu gitu dia langsung bilang ini, aduh. Iya, saya tahu. Saya nggak merasa bahwa semuanya itu, semua kejadian itu karena hak saya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, langsung dia telepon istrinya, saudara.
bahwa seringkali kita bahwa begitu segala sesuatunya dengan mudah, ya, terus kita merasa bahwa ini sudah menjadi hak kita, ya, sudah menjadi hak kita. Walaupun kalau kita bicara hak dan kewajiban kita tentu kewajiban kita ini, waduh, melakukan firman Tuhan itu, ya, dia melakukan firman Tuhannya, saya nggak ngadilin saudara, tetapi melakukan firman Tuhannya aja dia jarang. Saya lihat, saya tanya ini jarang. Ke gereja juga, aduh, saya jauh sekarang di sana gini suami istri ini anak Tuhan, saudara. Singkat cerita, saya nggak tahu hasilnya, tapi untuk beberapa saat dia selalu bilang bahwa dia sudah berdoa, dia mengucap syukur bahwa semua kejadian itu bukan karena kepintaran dia, bukan karena gelar dia, bukan karena sesuatu yang dengan mudah didapat, ya, karena dia dulu bekerja pada eranya anaknya Presiden Orde Baru dulu, ya, itu berkuasa di daerah Pecatu sana, saudara, ya. Tetapi hari ini, mulai hari itu, ya, itu tadi dia berubah sebentar WA saya, ya sebagai hamba Tuhan saya merasa berterima kasih karena apa, bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan kita ini kan supaya kita ini berperilaku rendah hati di hadapan Tuhan. Kita berperilaku mempunyai kewajiban untuk melakukan segala firman Tuhan, ya. Jadi bukan karena bahwa kemampuan dia atau karena koneksi dia atau karena sesuatu dan lain hal, enggak, saudara, ya. Jadi kalau tahu-tahu dia dikenalkan dengan tadi saya bilang Podomoro atau apa itu terus karena saya, enggak, saudara, ya. Saya punya kebiasaan, saudara, itu jam-jam 2 sampai jam 3 dini hari itu sebelum ini acara itu yang jam 5 ini, saya punya kebiasaan itu datang cuma memuji menyembah Tuhan. Kadang bisa 1 jam, bisa 1 jam lebih, ya. Dan nanti setelah selesai itu kemudian saya syafaat orang-orang yang masih menjadi tanggungan saya, dalam artian tanggungan secara rohani, saya sebutin, kemudian yang terakhir saya minta supaya hari ini Roh Kudus beracara bagi kami, khususnya orang-orang yang kami sebut tadi. Tetapi di bagian yang paling akhir itu saya selalu bilang bahwa biarlah hal-hal yang belum sempat hambamu pikirkan, jadi belum sempat saya pikirkan, ya, itu biarlah dinyatakan oleh Allah Roh Kudus di hari-hari ini, khususnya hari ini. Saya selalu bilang gitu, menutup ibadah pagi itu, penyembahan pagi itu, saudara. Jadi begitu saya lagi kerja gitu, tahu-tahu ditelepon, saya nggak kaget, ya. Saya ditelepon kemudian, Pak, ingat saya gini. Oh ya, minta ini, Pak. Kapan bisa dikirim? Oh ya, tunggu ya, saya kumpulin barangnya dulu. Jadi artinya apa, saudara? Bahwa hal-hal yang mungkin belum sempat kita pikirkan, itu terus kemudian kita minta, ya, tadi saya minta kepada Tuhan supaya biarlah hari ini Roh Kudus itu beracara bagi kami, bagi kita, ya. Jadi itulah karya Roh Kudus. Jadi bukan terus karena tahu-tahu, misalnya saya tahu-tahu ketemu teman lama gini, gimana? Ayo kita yuk, ini ada proyek gini, terus langsung kita merasa ini tadi ditawari tadi, Hizkia merasa angkuh, merasa bermegah diri, ya. Jadi segala sesuatu di kolong langit itu tidak ada yang ujuk-ujuk, orang pengen cotong bilang bukan ujuk-ujuk, nggak ada yang merasa tiba-tiba, semuanya itu jelas tercatat, jelas seizin Tuhan, ya. Jadi kalau
tahu-tahu kita ada itu, sudahlah percaya saudara bahwa kalau kita apalagi minta maaf, apalagi kalau kita mulai tiap hari kita selalu ngomong, ya biar hari ini hal-hal yang belum sempat aku pikirkan Tuhan, biarlah dinyatakan oleh Roh Kudus di hari-hari ini. Sehingga ada kayak telepon, ada mungkin WA. Kalau saya begitu, saya nggak kaget, saya langsung bilang yes, terima kasih Roh Kudus, kau nyatakan yang belum sempat aku pikirkan, ya. Jadi itu bentuk apa ya? Bentuk ungkapan terima kasih kita supaya hari-hari ini kita nggak menjadi orang yang bermegah, ya. Dikatakan di sini bahwa orang yang angkuh, ya, itu susah sekali saudara ya untuk mengucap syukur, tetapi dikatakan bahwa akhirnya ia sadar dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Hizkia. Ini tentang Hizkia, ya. Kita sama-sama buka satu ayat sebagai penutup saudara di dalam Mazmur saudara, ya. Mazmur yang ke-25, ya. Mazmur yang ke-25 ayatnya yang ke-9, ya. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud ini, ya, sudut perikopnya. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau kita terbiasa setiap hari kita datang kepada Tuhan, kita merebut waktu yang terbaik, ya. Ini ada renungan jam 5 pagi itu, kemudian kita ngikutin, terus kemudian kita bilang terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Itu satu bentuk bahwa kita ini memposisikan diri bukan angkuh, bukan bermegah diri. Kita memposisikan diri bahwa kita ini nggak ada apa-apanya, ya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita merendahkan hati kita supaya ayat ini dikatakan apa? Ia mengajarkan jalannya, ya, mengajarkan jalannya orang yang rendah hati, ya. Jadi membimbing dan mengajarkan itu bagi orang-orang yang rendah hati sesuai dengan Mazmur 25 ayat 9 ini, itulah kalau kita selalu apa ya? Selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih Tuhan. Bahkan ini karena satu hari ini kan bisa kadang-kadang 5 toko, 5 tempat, 5 titik, ya. Saya kunjungan tuh. Saya dapat pertama gitu, begitu keluar dari dokter hewan ini tadi atau toko ini tadi, langsung saya angkat tangan. Terima kasih Tuhan, berkat ini dari toko ini, berkati, ya. Itu kebiasaan kami, bahkan kadang-kadang kalau pakai motor gitu, kadang-kadang di lampu merah itu saya tutup helmnya, saya bilang terima kasih Tuhan, ya. Ini kan saya bilang terima kasih gitu. Terima kasih Tuhan, saya bilang gitu. Jadi orang-orang mungkin ya aneh, tapi bagi saya itu sudah menjadi gaya hidup saya, bahwa hari ini saya dapat toko ini, di depan lagi, nanti di sebelah sana lagi. Itu semakin hari supaya kita menjadi bagian bahwa mengucap syukur itu, berterima kasih kepada Tuhan itu bukan jadul, bukan, ya. Mungkin orang bilang jadul, enggak, tetapi supaya menjadi bagian gaya hidup anak-anak Tuhan, ya. Karena di dalam Mazmur ini jelas dikatakan ia membimbing dan membukakan jalan, ya. Itu saja berkatnya pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri, sehingga hari ini hamba-Mu sudah sampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, siapapun yang mendengarkan, melihat acara ini, program ini, boleh semakin hari semakin mengerti bahwa mengucap syukur kepadamu, berterima kasih kepadamu setiap saat, setiap hari, itu bukan bentuk kegiatan jadul, namun itu merupakan bagian dari gaya hidup anak-anak Tuhan. Sehingga kami rindu semakin hari kami mempunyai gaya hidup untuk selalu berterima kasih kepadamu, apapun itu bentuknya,
berkat apapun itu bentuknya, berkat jasmani rohani, kami semakin hari semakin dibimbing dan dibukakan jalan kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, berkati negara kami, bangsa Indonesia ini, berkati Presiden juga Wakil Presiden Bapak Jokowi, juga Pak Ma'ruf Amin, juga para menteri, DPR, juga para gubernur, polisian, TNI, semuanya berkati Tuhan. Bahkan sampai di tempat kami tinggal, gubernur atau kalian semuanya berkati, sehingga Kau berikan rasa takut akan Engkau, roh yang takut akan Engkau, sehingga negara kami menjadi negara yang makmur, aman di dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.